syairnya, yakni Syekh Syamsuddin bin Nasruddin mengatakan yang artinya seperti ini: jika seorang Abu Lahab yang ia statusnya itu kafir tercela dan dia kekal di neraka jahanam. Jadi Abu Lahab ini orang yang paling tercela, yang menyela bukan manusia tapi Allah. Tabbat yada Abi Lahab ya. Jadi Abu Lahab adalah orang kafir yang tercela, yang dipastikan dia itu berada di neraka kekal selama-lamanya. Tetapi setiap hari Senin itu atau hari Isnin itu diliburkan siksanya, dikarenakan apa? Lisururi bi Ahmada, karena dia senang ketika Rasulullah lahir. Maka kata Syamsuddin, apalagi kalau yang menyukai kelahiran Rasulullah itu adalah orang Islam. Jadi yang mendapatkan barokah daripada maulid Rasulullah itu pertama adalah orang kafir, yaitu Abu Lahab. Coba kita bayangkan, seorang kafir pun mendapatkan barokah dari maulid Nabi karena senang ketika Rasulullah lahir. Apalagi kalau yang senang adalah orang Islam wahada yang mati dalam keadaan Islam. Tentunya barokahnya itu akan lebih besar lagi. Artinya kalau Abu Lahab aja karena senang ketika Rasulullah lahir itu siksanya diringankan, maka kalau kita yang suka, kita orang Islam, itu akan lebih dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya faedahnya sholawat kan selain dicintai oleh Rasulullah, sholawat juga berfaedah menghapus dosa-dosa kita. Sholawat juga berfaedah mempermudah hajat-hajat kita. Jemaah yang berbahagia, sebenarnya kelahiran Rasulullah SAW ini tidak hanya manusia yang suka, yang senang, tetapi seluruh alam ini ketika Rasulullah lahir itu suka. Mungkin kalau biasa baca Al-Ghazali, pada zaman Rasulullah mesti besar, wajahkan kursi raibatan wa waqar, وَانْتَلَمِ السَّمَاوَاتُ أَنْوَارًا وَجَدَتِ الْمَلَائِكَةُ تَحْمِلُهُ وَتَنْزِيلًا وَاسْتِغْفَارًا سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Fahtasal arsu Urba wasmusyarah. Ketika Rasulullah mau lahir itu aras Allah itu bergetar. Jadi bergetar dikarenakan apa? Wasmusyarah dikarenakan merasa bahagia. Sama kan ketika kita bahagia boleh juga senang. Ternyata aras Allah juga bergetar ketika detik-detik Rasulullah mau dilahirkan. Dari aras, kemudian kursi Allah juga semakin tenang. Kursi Allah semakin tenang. Setelah itu lamtara sama waktu itu langit cahayanya menjadi terang. Walaupun jadi malaikat berkabila watantita wastifaro, suara malaikat itu bergemuruh. Ada yang tahmid, ada yang baca tanjid atau tahmid, ada juga yang baca istighfar. Jadi semuanya itu senang, malaikat itu senang semua. Juga mereka ada rame. Ada yang baca istighfar, ada yang baca tahmid dan lain sebagainya. Dan ternyata detik-detik kelahirannya Aminah dari para ibu Rasulullah SAW itu selalu mendapatkan keutamaan. Akhirnya ketika sudah sampai waktunya akan melahirkan, maka
wa tu'adul habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Itu Rasulullah lahir, kemudian beliau sujud bersyukur. Beda lagi dengan kita, bukan? Lahirnya kita paling-paling nangis, gak bisa nangis, suntik sama dokter biasanya, ya kan? Itu tidak. Rasulullah sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Itu langsung sujud, langsung bersyukur, langsung hamidan, itu langsung mengadakan tangan ke atas. Bapak Rasulullah SAW dalam berjanji itu mengadakan tangannya. Itu memang kelahiran Rasulullah SAW berbeda dengan kelahiran kita. Dan oleh karena itu Abu Lahab itu senang. Ya sekarang kita bayangkan, kita kadang lahir anak kita, kadang ada yang kulitnya hitam, rambutnya keriting, dan kita nggak tahu anak ini bermanfaat atau tidak, ya kan? Tapi kita senang, tapi kita tetap senang karena anak kita lahir. Apalagi yang dilahirkan adalah Rasulullah yang jelas akan memberikan manfaat kepada orang lain. Makanya Sayyid Muhammad Al-Maliki itu menjelaskan, ketika ada orang bertanya, kenapa kamu suka dengan maulid Nabi? Seakan-akan dia mengatakan, kenapa kamu suka dengan kelahiran Nabi? Dan pertanyaan ini tidak layak bagi orang yang menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan dan Rasulullah adalah utusan Allah. Makanya tadi, yang tidak suka dengan maulid silakan, tapi kita tidak boleh memfonis mereka tidak suka dengan Nabi. Kita yang suka dengan maulid, ayo kita istiqomahkan bahwa maulid itu tidak hanya bulan maulid, ya bisa setiap hari Jumat, setiap hari pun diperbolehkan. Jemaah yang berbahagia, jadi memperingati peringatan maulid ini dalam rangka bahwa kita mencintai Rasul. Nah sekarang harus kita buktikan apa yang harus kita buktikan ketika kita mencintai Rasul. Paling tidak ada 3 hal yang harus kita buktikan. Yang pertama adalah man ahabba syai'an fakasrohitruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan banyak menyebutnya. Maka ketika kita cinta kepada Allah, kita banyak menyebut berzikir kepada Allah. Ketika kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita harus banyak menyebut nama Rasul melalui sholawat. Jadi membaca sholawat memperbanyak menyebut nama Rasul sebagai ungkapan cinta kita kepada Rasul. Kemudian yang kedua adalah sebagai ungkapan cinta kita kepada Rasulullah SAW, kita rawat apa yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah. Apa Bu? Rasulullah meninggalkan kepada kita apa Bu? Duit. Rasulullah meninggalkan kepada kita taraktu fikum amroini. Rasulullah meninggalkan kita 2, ada Al-Quran dan ada As-Sunnah. Maka Al-Quran kita baca, kita pelajari artinya, kita pelajari tafsirnya, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak ada waktu untuk mempelajarinya, kita datangi pengajian majelis taklim. Kemudian sunnah itu masodaro ali Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan au qawlan au istiqroron. Jadi yang dimaksud dengan sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perbuatan, berupa ucapan, ataupun berupa ketetapan Rasul. Ini yang harus kita ikuti. Jadi ada perbuatan, yakni segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ada yang namanya ucapan, segala sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah. Kemudian ada yang namanya ketetapan Rasul, tidak dilakukan oleh Rasul, tidak diucapkan oleh Rasul, tetapi dilakukan oleh sahabat, diucapkan oleh sahabat,
dan Rasul tidak melarangnya. Itu namanya ketetapan Rasul. Contoh misalnya apa yang dilakukan Rasulullah itu setiap hari ada sunnah yang harus kita ikuti dari Rasulullah, bahwa Rasulullah itu setiap hari kalau sholat itu jamaah. Sholat itu jamaah di masjid atau kalau kita bagi di musola. Jadi kalau kita merasa kita cinta kepada Rasulullah, tentunya kita mengikuti sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Makanya mudah-mudahan setelah Maulid Nabi ini sholat ini akan penuh jamaahnya, ya. Amin. Karena ini yang dilakukan Rasulullah. Dan ini adalah ungkapan kita bahwa kita cinta kepada Rasul. Kemudian ada perbuatan Rasul. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian berbahagia, ketika kita memahami apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itu jangan hanya secara tekstual, tetapi harus secara kontekstual. Contoh yang mudah. Tapi ini agak ya. Contoh yang mudah, Rasulullah itu pakaiannya pakai pakaian apa? Pakaian apa? Jubah ya, gamis jubah. Nah, Rasulullah kita memahami bukan secara tekstual ya, secara kontekstual. Rasulullah itu katanya memakainya jubah. Dan kan secara kontekstual begini, kenapa Rasulullah SAW itu memakai jubah atau gamis? Kenapa? Karena Rasulullah SAW menghormati adat setempat di mana beliau berada. Karena beliau berada di Arab dan adat setempat orang Arab adalah memakai gamis, maka beliau memakai gamis. Jadi yang kita lihat adalah karena beliau menghormati adat setempat. Karena di situ baik orang Islam, baik orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai gamis. Jadi Rasulullah memakai gamis itu adalah dalam rangka menghormati atau mengikuti adat setempat. Maka bisa kita pahami, ketika kita memakai pakaian dan mengikuti adat setempat, kayak misalnya di sini kita pakai baju Melayu, berarti kita mengikuti Rasul. Berarti di situ justru kita mengikuti Rasulullah. Jadi bukan berarti yang pakai sarung, yang pakai batik, yang pakai Melayu tidak mengikuti Rasulullah, itu keliru. Jadi secara kontekstual, ketika Rasulullah memakai jubah karena Rasulullah menghormati adat orang Arab karena beliau hidup di situ. Maka ketika kita misalnya pakai sarung, pakai batik karena menghormati adat di daerah kita, pakai itu, berarti justru yang kayak gini adalah ikut Rasulullah. Itu secara kontekstual. Jadi jangan salah memahami, harus pakai mudeng-mudeng, harus pakai jubah, itu baru ikut Rasulullah. Tidak. Itu namanya secara tekstual. Jadi ketika kita memahami apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itu harus secara kontekstual. Makanya yang pakai batik, pakai baju koko, itu justru yang mengikuti Rasulullah. Kenapa? Karena menghormati adat setempat di mana dia berada. Nah, itu kalau pemahaman masalah sunnah yang dilakukan oleh Rasul. Jadi yang pertama kita banyak sholawat, yang kedua kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah kita mengikuti akhlak daripada Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dalam diri Rasul itu ada uswah yang baik, ada contoh yang baik. Maka apa yang dilakukan atau akhlak-akhlak daripada Rasulullah kita baca, kita pelajari, kemudian kita terangkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita ketika mau makan, bagaimana cara makannya Rasul dibaca secara Rasul. Bagaimana ketika Rasul begini-begitu kita baca sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Kalau mau lengkap lagi Bu, Ibu kan sudah ini kan baca Maulid Al-Barzanji, Maulid Al-Antibahi. Itu semua adalah sejarah Rasulullah, mulai Rasulullah lahir sampai wafat. Lalu bahasa Arab ya. Kalau bisa ada pengajiannya khusus menerjemahkan, khusus menjelaskan tentang Maulid Barzanji, sehingga Pak kita tahu Rasulullah begini. Rasulullah ketika itu begini. Karena uswah yang dilakukan oleh Rasul itu tidak hanya sebatas untuk orang laki-laki, tapi juga untuk laki-laki, juga untuk perempuan. Semua di situ ada. Bagaimana Rasulullah ketika bersikap dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Silakan Bu, nanti kalau bisa beli Al-Barzanji yang ada terjemahannya. Kalau memang nggak bisa, itu suruh ngaji tuh, Ansor suruh ngaji, ya. Jadi ngaji diajarkan tentang Barzanji. Karena di situ adalah sebab kalau kita membaca Maulid itu Al-Barzanji ataupun Alkitab dan ngerti artinya, itu akan semakin terasa ketika kita membaca. Oh ternyata begini dan lain sebagainya. Jemaah yang berbahagia, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam rangka kita mencintai Rasulullah SAW itu adalah yang harus kita lakukan. Pertama, kita banyak membaca salawat untuk beliau. Yang kedua, kita jaga peninggalan beliau itu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ketiga, kita ikuti akhlak daripada beliau Rasulullah SAW. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid nanti yang kita lakukan pada malam hari ini, memang betul-betul kita mencintai Rasulullah dan Rasulullah juga akan mencintai kita. Karena mana abani karena manifil jannah, barang siapa yang mencintai kepada Rasulullah maka nanti akan bersama saya di surga. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.